Inilah Dadang Mirawan bersama gerobak tuanya. Gerobak yang sudah lapuk termakan usia menjadi saksi perjuangannya dalam mencari nafkah. Kadang Dadang berpikir, gerobak yang dimilikinya tidak akan mampu lagi menemaninya berdagang. Apalagi gerobak ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan baginya dan keluarga. Berawal dari sulitnya mencari pekerjaan, ia memutuskan untuk mulai berjualan gorengan sejak tahun 2006 silam. Setiap harinya Pak Dadang menyiapkan keperluan usaha sejak pukul 4 pagi. Rata-rata ia memperoleh Rp300.000 dari berjualan gorengan. Kondisi ekonomi yang semakin sulit dan pendapatan pas-pasan membuat Pak Dadang harus pandai-pandai dalam mengatur keuangan. Kalau dibilang menutupi, ya enggak lah, cuman saya atur-atur pembelanjaan gitu. Yang penting ada buat di rumah, ada buat jalan lagi jualan gitu. Kalau buat simpanan, buat itu nggak ada. Bagi Pak Dadang, keluarga adalah segalanya. Lelah dalam mencari nafkah tidak menjadi masalah, asalkan dapat membahagiakan istri dan kedua putrinya. Semangat pantang menyerah Pak Dadang dalam berusaha dan membahagiakan keluarga pun mendapat perhatian dari Partai Perindo. Pak, ini gerobak dari Partai Perindo untuk Pak Dadang, semoga bermanfaat. Bisa buat bermanfaat lah keluarga Pak Dadang. Mudah-mudahan juga bantuan ini juga bisa membantu biaya keluarga Pak Dadang sehat selalu dan mudah-mudahan usahanya bisa makin besar. Amin. Makin besar. Itulah pedomanmu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Hari Tanusudibio dan Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanusudibio atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Kini dengan gerobak Perindo, Pak Dadang tak perlu khawatir lagi. Gerobak baru akan menemani perjuangannya dalam mencari nafkah demi keluarga di rumah. Polusi udara menyita perhatian warga daerah khusus ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Apalagi data pun menempatkan Jakarta sebagai kota dengan polusi terburuk di dunia. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPP Pemuda Perindo Cokro Utomo menilai kualitas udara di Jakarta dapat kembali membaik jika aturan ditegakkan. Jadi artinya dalam jangka pendek harus dipikirkan apa yang terbaik terkait operasional manufaktur atau pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, terutama di kota-kota besar di Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah kedepannya harus menggiatkan langkah-langkah pembangunan infrastruktur terkait transportasi umum. Sementara upaya untuk memperjuangkan harapan masyarakat jelang pemilu 2024, DPW Partai Perindo Provinsi Bali mengadakan kegiatan Perindo Mendengar. Kegiatan ini untuk menyerap aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan bersama dengan Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia Bali atau WKRI. Tapi mungkin saya boleh mengapresiasi hari ini bahwasanya ada satu partai politik yang mau mendengarkan aspirasi perempuan. Saya pikir itu berbeda. Kami sebagai partai akan menindaklanjuti apa yang menjadi harapan mereka dan juga akan kami perjuangkan harapan-harapan mereka. Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern dan peduli rakyat kecil ini gigih berjuang untuk membantu masyarakat terutama kaum perempuan dengan berbagai program aksi nyata. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di iNews Pagi, pemirsa. Sejumlah komponen masyarakat dan pemuda menggelar aksi demo damai terkait kehadiran pejabat Bupati Mamberamo Tengah harus orang asli Papua dan menolak non-OAP pada Sabtu siang. Para pengunjuk rasa yang tergabung dalam forum lintas generasi Mamberamo Tengah menyampaikan aspirasi bahwa pihaknya menolak kehadiran PJ non-asli Papua. Sebab harus bisa memilih memiliki erat kekerabatan budaya di mana ada 5 distrik dan 59 kampung di Mamberamo Tengah. Mereka berharap pemerintah pusat dapat memilih orang asli Papua agar bisa sejalan dengan semangat otonomi khusus Papua. Jika hal tersebut tidak diproses secara baik, mereka berencana akan memboikot jalannya pemerintahan dan pemilu 2024.
Puji Tuhan, hari ini penyampaian aspirasi berjalan lancar sesuai harapan. Dan kami minta kepada pemerintah pusat, tolong mempertimbangkan aspirasi kami. Dan tuntutan kami jelas bahwa ketika tidak diindahkan, maka kami akan melakukan boikot pemilu 2024. Dan Pemirsa, Partai Demokrat akan menentukan arah dukungan dengan koalisi yang telah ada daripada membentuk poros baru. Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khairon saat disinggung mengenai kemungkinan terbentuknya poros atau koalisi baru. Disinggung soal kemungkinan Partai Demokrat bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Herman mengatakan pertemuan itu diharapkan dapat terjadi dalam waktu dekat. Herman menambahkan Partai Demokrat juga berpikir rasional untuk menawarkan syarat jika bergabung dengan koalisi lain. Pastian untuk menetapkan arah koalisi tersebut akan dibahas dalam Rapimnas Partai Demokrat yang digelar bulan September ini. Kami sudah ada komunikasi, baik dengan pihak Pak Ganjar maupun dengan pihaknya Pak Prabowo. Alhamdulillah komunikasi baik dan mudah-mudahan ini adalah membuka jalan. Apakah nanti ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo tentu akan ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. Dan terus kami bekerja, berkomunikasi dan ya sebagai pendatang baru dalam koalisinya tentu ya kami juga berharap terbuka pintu itu ya dari pihak koalisi gitu ya. Kan tidak bisa juga kami memaksa-maksakan gitu. Tetapi mana koalisi yang tentu membuka pintu, membuka proses untuk bisa masuknya Partai Demokrat dalam koalisi. 5 bulan menuju pemilu 2024, Partai Persatuan Pembangunan menargetkan meraih 50 kursi di DPR RI. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Mardiono, terus membangun kekuatan terhadap seluruh elemen partai untuk memenangkan P3 di pemilu 2024. Mardiono meminta seluruh elemen partai, khususnya pengurus harian, mengimplementasikan program untuk dibawa ke lapangan atau masing-masing daerah pemilihan. Dalam rapat pengurus harian ke-19, Mardiono menyebut kerja-kerja pemenangan juga akan terus dikontrol dengan sisa waktu sekitar 5 bulan. Ia pun optimis Partai Persatuan Pembangunan akan mencapai target 50 kursi. Utama ya kita tadi membangun penguatan, jadi komunikasi membangun penguatan untuk strategi pemenangan. Dan tentu pemenangan ini terus akan kita kontrol ya, terus akan kita kawal ya tentu dari hari ke hari kita tentu tidak akan melewatkan untuk terus kita mengawal pemenangan itu. Ya insya Allah ini merupakan satu persiapan yang terbaik karena saya sudah mengikuti 5 kali pemilu ini, ya sering saya sampaikan kepada publik bahwa insya Allah ini P3 mempersiapkan diri yang terbaik untuk menghadapi pemilu. Pemirsa, para akademisi perguruan tinggi negeri di tanah air yang tergabung dalam relawan Ganjar Pranowo mengadakan berbagai kegiatan positif untuk masyarakat. Sejumlah alumni muda ITB, Unpad dan UPI yang tergabung dalam kelompok relawan Ganjar TVT berkunjung ke Pantai Jayanti, Cianjur, Jawa Barat, dialog dengan para nelayan. Para nelayan mengatakan bahwa potensi sumber daya perikanan dan kelautan di wilayah mereka belum tergali secara maksimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana. Para akademisi pun menyampaikan akan membawa aspirasi para nelayan kepada Ganjar Pranowo sebagai masukan untuk program-programnya sebagai calon presiden. Orang-orang nelayan, misal dari fasilitas pelabuhan. Terus yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih juga kepada Bapak Ganjar. Sementara generasi alumni muda UB, ITS dan UNER yang tergabung dalam Ganjar Kreasi mengadakan pelatihan pembudidayaan maggot di Desa Mendogo, Ngimbang, Lamongan, Jawa Timur. Pelatihan diikuti puluhan petani dan peternak bertujuan untuk mengedukasi para peserta akan tingginya potensi maggot dalam dunia pertanian dan peternakan. Maggot ialah larva
dari ulat yang aktif memakan sampah serta memiliki banyak manfaat untuk dijadikan pupuk tanaman dan juga pakan ternak. Kali telek wedhus nggih saiki. Tentang penyuluhan semangka boleh di depan Bapak atau Ibu yang Sedangkan relawan Krivisaya Ganjar yang terdiri dari generasi alumni muda Unsri dan Unila mengadakan penyuluhan pengendalian hama penyakit pada tanaman semangka bagi petani. Kegiatan digelar di Desa Endang Rejo, Seputi Agung Lampung, Tengah Lampung. Dalam penyuluhan pengendalian hama yang ramah lingkungan itu, dijelaskan soal pembasmian organisme pengganggu tanaman atau OPT beserta penanganan penyakit yang timbul karenanya. ulat.